Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Kembali kita akan melanjutkan kajian khusus kita mendekati datangnya bulan Ramadan. Maka setelah pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin itu memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, karena bulan Ramadan bisa jadi memberikan manfaat bagi dirinya dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan bisa memberikan manfaat baginya dengan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Begitu juga sebaliknya, bulan Ramadan bisa memberikan dampak buruk bagi dirinya jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan bisa menjadi bumerang baginya, yaitu dia akan mendapatkan keburukan, didoakan keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja itu hal yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan dari puasa, dan insya Allah pada pertemuan terakhir di minggu yang depan kita akan membahas secara singkat fadilah atau fadail, keutamaan-keutamaan, hukum-hukum yang berkaitan seputar bulan Ramadan yang masih banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Maka sebelum saya menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu keutamaan dari berpuasa itu sendiri. Karena bulan Ramadan, ibadah yang paling menonjol, ibadah yang paling nampak adalah ibadah berpuasa. Di mana dalam bulan Ramadan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan berbagai macam ibadah. Di antaranya dia bisa membaca Al-Qur'an, dia bisa melakukan i'tikaf, dia bisa memperbanyak bersedekah. Akan tapi ibadah yang paling utama dan yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman tentu saja adalah ibadah berpuasa. Maka kita jelaskan keutamaan dari berpuasa. Yang pertama, Allah menjadikan ibadah, menurunkan syariat kepada kaum muslimin agar ibadah tersebut dilaksanakan, karena sejatinya ibadah yang dilakukan oleh seorang yang beriman, maka ibadah itu akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Allah tidak perlu dengan ibadah yang kita kerjakan. Allah tidak perlu dan tidak butuh atas ibadah yang kita kerjakan. Ibadah yang kita kerjakan karena kita yang butuh mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berpuasa yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi seorang yang beriman, yaitu berpuasa menjadi tameng, proteksi yang melindungi dirinya khususnya dari panasnya api neraka. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam banyak hadisnya, berpuasa bisa menjadi proteksi, tameng, pelindung seseorang untuk tidak terjatuh kepada maksiat, tidak terjatuh kepada perbuatan dosa,
Lebih-lebih lagi waliyadzubillah, di mana maksiat tersebut atau perbuatan dosa tersebut bisa membawa seseorang terjatuh ke dalam azab api neraka. Ketika dia berpuasa, maka sejatinya puasa itu melindungi dirinya untuk bermaksiat dan melindungi dirinya terjatuh ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena seseorang yang berpuasa, maka dengan puasa yang ia kerjakan, tidak ada makan dan minum yang dilakukan pada hari itu. Tidak ada aktivitas-aktivitas yang lain yang terbiasa dia kerjakan, mungkin akan ia berhenti dan stop mengerjakannya di bulan Ramadan. Maka sejatinya syahwat yang ada pada dirinya akan otomatis menjadi lebih menurun. Yang biasanya dia makan makanan yang sangat lezat, makan daging dan lain sebagainya, sehingga tumbuh syahwat dalam dirinya, ya, kekuatan dalam tubuhnya, yang dimana itu bisa saja menggiring dia, kalau tidak ya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Karena sejatinya perbuatan dosa itu atau maksiat itu adalah hal-hal yang sebenarnya disukai oleh syahwat. Ya apa tidak? Dan ibadah itu sejatinya adalah hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak disukai oleh syahwat kita. Tidak disukai oleh nafsu kita. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Disenangi oleh nafsu. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat, kata Rasulullah SAW. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang sebenarnya nggak disukai oleh nafsu manusia. Sholat, orang rasa berat sholat. Ya. Berpuasa, orang rasa berat berpuasa. Baca Al-Quran capek, sholat malam kalau bisa bangun. Bersedekah, eman-eman uang kita keluarkan. Dan lain sebagainya. Artinya ibadah-ibadah itu pada dasarnya mungkin tidak disukai oleh nafsu manusia itu sendiri. Akan tapi maksiat itu sesuatu yang disenangi. Karena memang kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, pasti nafsu ini akan mendorong kita ke dalam perbuatan dosa. Karena nafsu ini pasti ngajak kepada hal-hal yang buruk. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu ini mengajak orang kepada perbuatan yang buruk. Nah, dengan berpuasa ini, nafsu tadi itu menurun. Sehingga orang akan kemungkinan besarnya terhindar dan mengurangi ataupun terselamatkan dari perbuatan maksiat. Ini kalau puasanya benar. Mana sejatinya puasa itu menyelamatkan orang dari perbuatan dosa. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, di mana orang yang berpuasa itu menjadi pelindung, khususnya bagi anak-anak muda, yang di mana syahwat masih menggelora. Berbeda dengan orang-orang yang sudah tua, mungkin nafsunya sudah menurun, cinta dunianya sudah menurun, keinginan untuk berhura-hura, berpesta pora, bersenang-senang mungkin sudah tidak begitu besar. Berbeda dengan anak-anak muda, apalagi yang misalnya baru ABG, penasarannya terhadap dunia ini begitu besar. Makanya Rasulullah mengatakan ke dalam hadisnya, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian anak pemuda, wahai pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu menikah, nikah. Karena nikah itu penyelamat. Kalau belum menikah itu dia masih dalam suatu hal yang sangat riskan. Mungkin terjatuh ke dalam perbuatan dosa karena nafsunya tidak tersalurkan. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menurunkan pandangan. Orang yang belum menikah, maka matanya jelalatan, iya apa tidak? Karena ada nafsu dalam tubuhnya yang belum tersalurkan sehingga menimbulkan reaksi dia matanya jelalatan, cuci mata dan lain sebagainya. Wa ahsanu lil farj, melindungi kemaluan. Sudah ada diletakkan di tempat yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaluannya tidak disalurkan ke dalam halal yang haram. Tidak berzina, waliyadzubillah dan lain sebagainya. Dengan menikah dia apa? Dia terselamatkan dari perbuatan maksiat, yaitu berzina. Waman lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Akan tapi yang belum mampu nikah, baik dari segi mental, baik dari segi finansial dan lain sebagainya. Karena orang menikah itu bukan hanya modal nekat. Dia harus punya hal-hal yang diperhitungkan. Tidak perlu menjadi kaya sebelum menikah, tapi setidaknya dia memiliki sesuatu yang bisa ia pertanggungjawabkan. Untuk apa? Untuk menghidupi
ya, istri yang merupakan anak seseorang yang dimana anak itu telah diberikan oleh orang tuanya kepada dia untuk menjadi tanggung jawabnya. Yang tidak mampu menikah maka dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu sebagai obat, penawar, pelindung, penyelamat. Ini Rasulullah sebutkan dengan jelas di sini. Berpuasa bisa menyelamatkan seseorang terjadi dari perbuatan dosa. Kemudian dalam ayat-ayat atau hadis-hadis yang lainnya, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan apa? Perlindungan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, kata Rasulullah SAW, yasumu sauman fi sabilillah, berpuasa satu hari di jalan Allah. Di ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan berpuasa ini benar, bukan berpuasa ikut-ikutan. Bukan orang yang berpuasa tapi tidak mengetahui hukum-hukum puasa. Bukan orang yang berpuasa tapi masih puasanya itu dilakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam berpuasa. Ini puasanya benar-benar puasa. Makanya pentingnya kita mempelajari hukum-hukum berpuasa. Orang yang berpuasa seperti ini, kata Rasulullah, illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar. Tidaklah orang yang berpuasa di jalan Allah kecuali Allah akan selamatkan atau jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan, orang yang berpuasa ya sehari di jalan Allah dengan benar, ikhlas, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam hadis yang lainnya, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Berpuasa itu adalah tameng, yang dimana seseorang itu melindungi diri dari api neraka. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar, Allah jadikan antara dia dengan neraka khandaqan, ada parit yang memisahkan dirinya dengan neraka. Kama baina sama iwal ard, seperti jarak langit dan bumi. Bayangkan jauhnya langit dan bumi. Ada yang pernah ke langit? Tidak ada ya. Misalnya pernah ke langit? Jauhnya bagaimana, bayangkan. Ya. Dan itu jarak yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi. Ini hanya dari berpuasa saja, belum ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi, keutamaan yang pertama, orang yang berpuasa adalah dia diselamatkan, atau berpuasa itu menjadi pelindung dan tameng bagi dirinya dari api neraka. Yang kedua, orang yang berpuasa akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita akan mengetahui bahwasanya orang yang berpuasa ya, yang tadi itu dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia akan lebih dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan Ramadan khususnya dia akan memperbanyak beribadah kepada Allah. Sehingga kemungkinan bagi dirinya untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesempatan yang begitu besar. Di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Ini sahabat orang yang to the point. Pertanyaannya nggak mau yang ruwet-ruwet. Pertanyaannya, Rasulullah, apa yang buat aku masuk surga? Dia nggak nanya yang lain-lain. Karena inti dari kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita bisa masuk surga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang bisa masukkan kita ke dalam surga, kita harus pertahankan. Kita harus perbanyak. Kita harus lestarikan. Jangan sampai kita meninggalkannya. Apa kata Rasulullah? Alaika bis-shaum la mithla lahu. Perbanyak berpuasa, udah nggak ada tandingannya itu. Bayangkan kata Rasulullah SAW. Orang berpuasa insya Allah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan puasa yang lainnya, orang yang berpuasa ini pahalanya itu tanpa batas. Tanpa batas. Kenapa demikian? Orang yang berpuasa ini, maka ibadah puasa ini ibadah yang sangat spesial. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ya, kullu amali ibni Adam lahu,
Setiap amalan anak Adam itu bagi mereka. Mereka buat mereka itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan amalan kita. Illa siyam, kecuali puasa, ini spesial. Fa innahu li, karena aku yang spesial minta berpuasa, mereka berpuasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, itu untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Kalimat ketika Allah berfirman wa ana ajzibi, aku akan membalas ibadah puasa itu, ketika mengatakan ajzi, membalas, di sana disebutkan oleh para ulama adalah berpembalasan yang tanpa batas. Nanti yang kita sebutkan dari dalam Al-Quran, penguat ya, maksud dari pembalasan Allah ibadah, memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa tanpa batas. Karena orang yang berpuasa itu dia adalah orang-orang yang sabar. Sabar menahan hawa nafsunya, sabar menahan lapar dan hausnya, sabar menahan ya, hal-hal yang sebelumnya mubah dilakukan di luar bulan Ramadan, namun dalam bulan Ramadan tidak boleh dikerjakan. Misalnya berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Yang kita jelaskan di dalam hukum puasa, apa-apa yang tidak boleh dikerjakan di dalam bulan puasa. Artinya orang yang berpuasa ini dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Beda dengan salat. Salat ada ukuran puasa pahalanya. Orang yang bersedekah ada ukuran pahalanya. Orang yang haji ada ukuran pahalanya. Sudah ditentukan pahalanya sekian, pahalanya sekian, pahalanya sekian. Akan tapi puasa ini tanpa batas, bisa jadi tidak terhingga. Itu semua semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kualitas puasa orang itu sendiri. Dalam ayatnya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa ada titik tertentu. Orang yang berpuasa, orang yang bersabar. Jadi fadilah orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu begini kita masih mau menyanyiakan? Tentu saja tidak. Kemudian keutamaan yang lainnya, orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Dan ini tidak didapatkan kecuali orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa nggak akan mendapatkan kebahagiaan ini. Kata Rasulullah SAW, lis-shaimi, atau bagi orang yang berpuasa, farhatan, akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun indama aftar, dia akan berbahagia ketika dia berbuka puasa. Disebutkan oleh para ulama juga dia akan berbahagia ketika dia berlebaran. Ada nggak yang sedih pas lebaran atau senang? Senang. Senang apa sedih? Ada sedihnya, ada senang. Sedihnya kenapa? Kita berpisah dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah di tahun yang akan datang kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan atau tidak. Itu sedihnya. Tapi berbahagianya adalah bahagia naluri yang Allah berikan kepada seorang yang beriman ketika dia berlebaran, dia merasa berbahagia, berkumpul dengan keluarganya. Ya, optimis Allah akan memberikan dia pahala ketika selesai dari bulan Ramadan. Dia optimis Allah akan mengampuni dosa-dosanya di dalam bulan Ramadan. Dia optimis Allah akan memberikan dia keutamaan Lailatul Qadar. Bahagia. Ketika berbuka puasa, dia bahagia. Bahkan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib yang paling ditunggu-tunggu. Dari sore sudah siap es cendol ini apa, artinya nikmat yang Allah berikan kepada, dan itu hal-hal yang mubah selama tidak berlebihan. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa nggak akan mendapatkan kenikmatan seperti itu. Misalnya di rumah itu ada orang yang nggak berpuasa, ada orang yang berpuasa, dia makan di meja yang sama dengan menu yang sama, lauk pauk yang sama. Sama nggak senangnya? Beda. Walaupun yang dimakan itu sama, tapi orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan. Di samping dia telah menyelesaikan kewajibannya untuk berpuasa kepada Allah di hari itu, dia bisa menyantap, dan sentuhan pertama buka puasa itu sangat luar biasa, ya. Dan kebahagiaan yang kedua adalah dia akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bawa pahala puasanya. Ketika bertemu sama Allah, dia bawa pahala puasanya, dia berbahagia. Kenapa? Karena pahala puasa itu begitu besar. Khususnya ketika dia tahu bahwasanya Allah memberikan pahala puasa yang begitu besar, tidak diduga-duga. Karena puasanya tadi itu, dia akan bahagia. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara keutamaan yang lainnya orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa maka pada umumnya pasti akan menimbulkan bau nafas yang tidak enak. Dan bau nafas tersebut diakibatkan atau keluar karena sebab perut yang kosong, bukan karena bau mulut. Jadi bau puasa itu khuluf, kata Rasulullah, itu disebabkan karena karena perut yang kosong. Sehingga ketika dia sikat gigi atau pakai siwak sebanyak apapun, maka saya rasa akan tetap mengeluarkan bau yang tidak sedap karena perutnya masih kosong. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang sikat gigi tidak mengapa dalam bulan puasa, karena sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh menyikat gigi karena mereka menganggap kalau sikat gigi berarti akan menghilangkan keutamaan ini. Apa keutamaannya? Orang yang bau mulutnya ketika berpuasa karena sebab perutnya yang kosong itu, maka di sisi Allah baunya itu lebih wangi daripada bau misik, bau kasturi. Allah jadikan di hari kiamat nanti orang yang berpuasa dalam hidupnya, ketika dia berbicara, ketika dia bernapas dan lain sebagainya, bau mulutnya itu adalah apa? Lebih wangi dibandingkan dengan bau misik atau kasturi. Sehingga orang yang berpuasa dia perlu menyadari hal ini akan terjadi, sehingga tidak perlu khawatir dan tidak perlu menganggap bahwasanya wah berarti puasa ini nggak baik kok saya bau mulut dan lain sebagainya. Ya. Tidak perlu khawatir, telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang hal yang akan terjadi ini. Maka kita mengingat keutamaan yang akan kita dapatkan, maka hal-hal yang menyulitkan kita di dunia ini semuanya akan terasa ringan. Taib, itu dia keutamaan berpuasa. Kemudian keutamaan yang lainnya, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan keutamaan puasanya itu nanti akan memberikan syafaat bagi dirinya di hari kiamat. Ketika orang itu meninggal, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu butuh dengan bantuan. Tapi orang lain tidak bisa membantu. Bahkan suami, istri, bapak, anak, saudara, teman, nggak akan bisa bantu siapapun. Rasulullah pun mengatakan, aku pun nggak bisa membantu kamu Fatimah di hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang memang pantas mendapatkan bantuanku, kata Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatku. Nah, ketika seseorang yang beriman itu berpuasa, maka puasanya itu nanti akan apa? Memberikan syafaat, menolong dia di hari kiamat kelak. Disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dalam kitab mereka, bahwasanya as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan membaca Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, maka puasa itu sendiri akan berbicara di hari kiamat kelak. Dan ini tidak bisa kita bandingkan dengan akal kita. Orang yang berusaha memahami ini dengan akal yang hidup dunia, maka bagaimana mungkin puasa itu berbicara? Ya, kita katakan Allah SWT maha mampu dengan segalanya. Kita yakin dengan ayat Allah akan menjadikan tangan kita berbicara, ya, mata kita mungkin berbicara, telinga kita berbicara, semua berbicara untuk apa? Untuk menjelaskan apa saja yang telah kita lakukan dengan anggota tubuh kita di hari kiamat kelak ini. Kita percaya, kita yakin, kita beriman dengan hal tersebut akan terjadi. Bumi ini akan berbicara, ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini akan berbicara di hari kiamat kelak, menceritakan fulan dulu di dunia, di atas saya dia begini. Fulan di atas saya dulu dia begini. Si bapak ini begini dulu di atas saya, dia maksiat begini. Semua akan berbicara. Begitu juga puasa. Sehingga nggak bisa kita kemudian menolak, ya, hadis ini hanya sebatas karena ini tidak masuk logika saya dan lain sebagainya. Tidak bisa. Ya. Puasa mengatakan apa? Ay Rabb, ya Allah, mana'tuhu ta'am wasyahwat. Aku dulu menghalang atau menahan dia atau membuat dia tidak makan dan minum. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat padanya dia sekarang. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhu nauma bil lail. Aku dulu menghalangi dia, membuat dia enggak tidur malam, kata Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepada pemuda ini atau orang ini. Qala fayusyafa'ani, maka mereka atau Al-Qur'an dan puasa tadi itu
diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka ini kita perlu pelajari tentang masalah syafaat. Syafaat itu di hari kiamat, orang-orang yang boleh memberikan syafaat, maka ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama, Allah memberikan izin kepada orang itu untuk memberikan syafaat. Yang kedua, Allah memberikan izin kepada orang yang lain itu untuk mendapatkan syafaat. Dan dua syarat ini harus terpenuhi. Tidak bisa misalnya seseorang itu boleh memberikan syafaat, tapi dia mau memberikan syafaat kepada orang yang tidak Allah izinkan, maka tidak akan terjadi syafaat itu. Makanya ada sebagian orang yang mengklaim dia pasti mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dari mana klaim itu bisa terjadi? Karena tidak ada yang mengetahui bahwasanya kita ini mendapatkan izin dari Allah untuk menerima syafaat Rasulullah SAW. Maka jangan asal main klaim. Kita pasti dapat syafaat Rasul. Kita berharap, kita optimis, kita berdoa, kita meminta. Optimis boleh, tapi jangan klaim, memastikan, menjudge. Saya pasti dapat syafaat, atau kami, golongan kami pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Kata siapa? Ya. Kata Allah SWT, wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Wala yashfa'una illa bi'idnih. Orang yang mau memberikan syafaat ini nggak akan bisa memberikan syafaat kalau nggak dapat izin dari Allah SWT. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kita perlu mempelajari bab syafaat. Khususnya syafaat Rasulullah SAW yang kita kenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar kepada umatnya. Di hari kiamat kelak, mudah-mudahan Allah SWT memberikan izin kepada kita dan meridhai kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran dan puasa diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulu di dunia gemar membaca Al-Quran dan sering berpuasa. Dan yang terakhir adalah puasa itu atau orang-orang yang berpuasa, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT melalui pintu yang spesial. Special gates, ya, pintu yang sangat spesial bagi orang yang berpuasa yang dikenal dengan nama pintu apa? Pintu apa? Ar-Rayyan. Jadi pintu Ar-Rayyan. Arti kata Ar-Rayyan, ya, ada banyak artinya, salah satunya adalah Ar-Rayyan artinya adalah pintu orang yang kenyang. Rayyan itu artinya kenyang. Artinya Allah Subhanahu wa taala menamakan pintu surga dengan pintu orang-orang yang kenyang, Ar-Rayyan, sebagai balasan bagi orang-orang yang dulu di dunia dia menahan lapar dan haus untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Pintu ini bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna la yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalamnya di hari kiamat. Masuk lewat pintu ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq. Yang tidak bisa orang lain tuh masuk melalui pintu itu. Orang yang tidak termasuk ahli puasa nggak bisa masuk dari pintu itu. Orang yang tidak mendapatkan sertifikat ahli, qualified ahli puasa selama di dunia, nanti di akhir nggak bisa masuk dari pintu itu. Dan kalau sudah habis orang-orang yang berpuasa ini masuk lewat pintu itu, ditutup pintu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun. Ya. Maka nggak akan ada orang yang bisa masuk dari pintu selain orang-orang yang berpuasa. Kemudian kita masuk dari mana? Insya Allah mudah-mudahan kita dimasukkan dari pintu orang-orang yang sholat, pintu-pintu orang-orang yang bersedekah, pintu orang-orang yang memperbanyak ibadah. Karena pintu surga banyak. Saya sebutkan bahwasanya pintu-pintu kebaikan di dunia ini begitu banyak. Sehingga orang ketika dia tidak, atau dia merasa dia tidak pro dalam suatu ibadah, tidak tidak handal, maka dia berusaha untuk menjadi handal dalam ibadah yang lainnya. Jangan dia ketika dia merasa saya kurang dalam ibadah ini, ya, kemudian terus membuat dia akhirnya nggak beribadah. Masih banyak pintu-pintu yang lainnya. Di sana kita tingkatkan tempat yang lainnya. Dia kurang bersedekah karena mungkin dia tidak memiliki kemampuan finansial yang tinggi, dia perbanyak puasanya. Dia sering sakit-sakitan misalnya, tidak bisa sering-sering puasa sunnah, atau dia misalnya melakukan satu hal yang sangat berat sehingga untuk berat dia berpuasa, maka perbanyak sedekahnya, perbanyak amar ma'ruf nahi mungkarnya, perbanyak baca Qur'annya, perbanyak silaturahminya, perbanyak misalnya dakwahnya, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Pintu kebaikan terlalu banyak sehingga kita sebagai seorang yang beriman harus cerdik
memanfaatkan kesempatan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan bagi kita. Jadi itu dia keutamaan dari puasa itu sendiri. Sekarang kita akan jelaskan secara singkat keutamaan dari bulan Ramadan. Tadi kan puasa secara umum. Sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bulannya orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu diturunkan kapan? Al-Quran diturunkan kapan? Di bulan Ramadan. Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Jadi bukan di bulan lain, Al-Quran itu turunnya bulan Ramadan. Dalilnya apa? Ya, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jelas, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran padanya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam ayat yang lain, kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Yaitu di malam apa? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu? Bulan apa? Bulan Sya'ban? Bulan Syawal? Dzulqa'dah? Bulan Ramadan. Taib. Allah sebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di mana Al-Quran itu sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas. Ya, yang menjelaskan ya, hidayah, petunjuk dari Allah dan sebagai pembeda antara hak yang batil. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan itu sebagai bulan Quran, maka orang itu harus memperbanyak membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW, itu ketika masuk bulan Ramadan, itu Rasulullah SAW menyelesaikan murajaah membaca Al-Quran bersama Jibril sampai berapa kali? Dua kali. Duduk membacakan hafalan Qur'annya kepada malaikat Jibril. Ya, bayangkan Rasulullah SAW itu untuk itu saja. Di waktu-waktu yang lainnya, di waktu-waktu yang tidak murojaah bersama Jibril, Rasulullah membaca Qur'annya, bayangkan berapa kali. Nah, itu yang harus kita usahakan. Ya. Seorang tidak bisa baca Qur'annya, minimal dia setel, didengarkan. Dia baca, sambil dia mendengarkan murotal tadi itu, sambil menyetir, sambil dia duduk, sambil ibu-ibu menyetrika, sambil ibu-ibu masak, maka tidak ada halangan sebenarnya. Hanya saja kita menganggap orang baca Quran itu harus, memang betul itu adab yang paling mulia. Orang baca Quran, dia duduk dengan tenang, dia misalnya duduk di suatu ruangan atau di kursi rumahnya sehingga dia bisa baca dengan fokus. Tapi sebagian orang menganggap kalau nggak begitu akhirnya nggak baca Quran. Salah. Seharusnya dia tuh bisa membaca Al-Quran dimanapun. Khususnya apalagi bagi orang-orang yang sudah memiliki hafalan. Itu keutamaan bagi dia. Sambil jalan dia bisa baca Quran. Sambil dia berlari misalnya dia bisa baca Quran. Sambil dia nyetir dia bisa baca Quran. Sambil dia kerja dia bisa baca Quran. Jadi sebenarnya tidak ada halangan bagi seorang untuk membaca Al-Quran sambil dia bekerja. Iya apa tidak? Iya. Sehingga jangan kita sempat sia-siakan bulan Al-Quran ini dengan tidak banyak membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu. Neraka-neraka, pintu neraka ditutup. Sebagaimana saya katakan tadi, berarti ini kesempatan bahwa saya sebenarnya aura maksiat itu berkurang. Sehingga orang itu sebenarnya tidak tertarik untuk bermaksiat di bulan puasa. Karena lingkungan di bulan puasa semua orang-orang itu dekat sama Allah, ibadah, dia tarawih, orang-orang semua berpuasa. Sehingga sebenarnya ya lingkungan itu mengajak dia untuk beramal amal soleh. Itu keutamaannya. Kemudian pintu-pintu surga dibuka, di mana ya orang-orang yang berpuasa ini pintu surga dibuka, artinya apa? Dekat dia dengan surga. Allah begitu mudahnya masukkan orang ke dalam surga. Keutamaan yang lainnya ada di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ini malam yang kita tunggu-tunggu. Malam yang semua orang menunggu. Kalau orang tahu keutamaannya, semua orang menunggunya. Tapi yang membuat orang tidak menunggu atau membuat orang menyia-nyiakan karena tidak tahu. Padahal Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Hanya saja kadang-kadang kita tahu, oh ya bulan Ramadan Lailatul Qadar ini pahalanya 83 tahun ibadah. Terus ya sudah. Karena dia tidak nyadari 83 tahun itu nggak sedikit loh. 83 tahun konsisten terus ibadah dari A sampai Z.
Orang yang hidupnya 100 tahun sekarang pun, kalaupun dia termasuk ahli ibadah, kalau dihitung-hitung ibadah itu nggak akan sampai 83 tahun. Belum potong tidurnya, belum potong dia ngurus ini kerjanya, belum potong itu, belum potong. Ibadahnya berapa? Paling satu hari maksimal sejam mungkin kalau di total. Sangat sedikit. Sehingga orang yang dapatkan keutamaan Lailatul Qadar seperti orang yang terus gak berhenti ibadah dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi terus selama 83 tahun, bayangkan. Berapa pahala yang didapatkan? Bayangkan coba. Kalau ada sekarang orang yang menganggap dirinya itu suci. Saya ini ahli ibadah, saya tinggi. Karena dia merasa ibadahnya tinggi misalnya. Berapa sih ibadah yang kamu kerjakan? Sehari itu paling banyak? Berapa sih paling? Gitu lah. Ini bukan tidak merendahkan, tapi kita harus tahu diri. Berapa sih? Paling banyak 2 jam. Ini 24 jam dia kerja dan selama 83 tahun. Dan itu hanya dia dapatkan keutamaan itu dengan fokus beribadah dalam satu malam. Keutamaan apa yang tidak lebih besar daripada ini? Banyak orang yang tidak menyadarinya. Kalau kita mengetahui ini, kita akan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Taib. Itu dia keutamaan dari bulan Ramadan. Kemudian keutamaan lainnya adalah orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, orang yang berpuasa itu akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang tidak diampuni dosanya didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW. Tandanya orang ini keterlaluan. Padahal Allah itu begitu gampang mengampuni hambanya pada bulan Ramadan. Begitu mudah. Begitu mudahnya Allah mengampuni hamba-hambanya. Sehingga kalau dia nggak dapat ampunan dari Allah, berarti ini orang keterlaluan. Pantas mendapatkan doa keburukan dari Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah, orang yang paling mulia, yang tidak pernah mendoakan keburukan. Bahkan orang yang menzolimi dia, melempari dia dengan batu, melempari dia dengan sampai dia terluka, menolak dakwahnya, mengatakan dia gila dan lain sebagainya. Kata Rasulullah apa? Ketika ada malaikat yang datang kepadanya, mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mau, 2 gunung ini aku himpitkan. Biar desa di antara 2 gunung ini habis, kegencet sama gunung ini. Kata Rasulullah, jangan. Nanti mungkin ada keturunannya yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bapak-bapaknya ini sudah jadi produk gagal. Ya, produk gagal bapak-bapaknya ini. Anak-anaknya mungkin kita harap, kata Rasulullah SAW. Nah, seperti itulah orang yang berdakwah. Orang berdakwah tuh lihat jangka panjang. Bukan hanya melihat hasil konsisten di depan mata. Orang beribadah itu di jangka panjang. Nah, itu pun orang-orang itu didoakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, kata Rasulullah SAW. Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka orang-orang yang tidak tahu, orang-orang bodoh mereka, kata Rasulullah SAW. Begitu perbuatan Rasulullah masih doakan semoga Allah mengampuni dia. Nah, ini orang yang berpuasa ini kok didoakan begitu sama Rasulullah, berarti tandanya perbuatan itu sangat-sangat keterlaluan. Sampai Rasulullah mendoakan rogima anfurujulin, celaka 3 kali. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan bukan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara keutamaan yang lainnya adalah orang yang berpuasa itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dikabulkan. Orang yang berpuasa dikabulkan doanya. Khususnya di bulan Ramadan, terlebih-lebih lagi berpuasanya di bulan Ramadan. Berpuasa di luar bulan Ramadan, ketika dia buka puasa atau ketika dia berpuasa, dia berdoa meminta kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Khususnya lebih-lebih lagi ketika puasanya di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan kemudahan. Allah sangat mudah menyelamatkan dia membebaskan dia dari api neraka. Di mana Rasulullah mengatakan apa? Innalillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar. Sungguhnya Allah memiliki orang-orang yang diselamatkan dari api neraka setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu laha. Dan di dalam bulan Ramadan itu setiap mukmin punya doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengabulkan doa-doanya. Di bulan Ramadan itu Allah selamatkan orang-orang dari api neraka dan Allah kabulkan doa-doanya. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa, maka dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan orang-orang siddiqin dan termasuk orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Di mana ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah,
kalau aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, wa annaka Rasulullah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah, wa sholaitul khamsa, dan aku salat 5 waktu. Bayangkan, kita perhatikan dengan jelas, seorang sahabat, ini sahabat loh ya, langsung nanya sama Rasulullah. Jadi nggak pakai, oh ini ada perbedaan pendapat, oh ada ini, enggak, ini langsung Rasulullah ditanya Rasulullah. Yang tidak ada orang yang mengatakan ini ada pendapat lain, ini ucapan Rasulullah ini. Ya, bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau aku salat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah, dan aku salat 5 waktu, dan aku menunaikan zakatku, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, dan aku salat di malam bulan Ramadan, wa qumtuhu, dan aku salat di malam bulan Ramadan. Famimman ana, aku ini termasuk golongan apa ya Rasulullah? Dia penasaran, sahabat ini. Kalau aku bersaksi syahadatain dengan tentu saja mengerjakan ya konsekuensi dari syahadatain. Syahadatain itu bukan hanya ucapan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sudah, terus konsekuensi nggak dikerjakan, masih syirik, masih ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu bukan konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat 5 waktu. Ya, bener nggak salat 5 waktu ini? Orang sekarang 5 waktu masih bolong-bolong. Kemudian wa adaitu zakah, aku menunaikan zakatku, bener nggak? Apa ada yang nggak dimanipulasi? Ya, hartanya yang sebenarnya 800 juta, 1 miliar, 10 miliar dikurang-kurangi sehingga zakatnya sedikit. Itu pun kalau bayar zakat. Ada yang nggak bayar zakat. Banyak orang yang nggak bayar zakat. Kemudian wasumtu Ramadan, aku berpuasa di bulan Ramadan dengan benar-benar puasa. Mempelajari hukum-hukumnya, tahu mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan, mana yang dianjurkan. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang misalnya. Dia mengerjakan hal-hal yang dianjurkan. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa qumtuhu, dan aku salat di bulan Ramadan. Famimman ana, aku termasuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, minas siddiqin wasyuhada. Engkau termasuk orang-orang siddiqin dan termasuk orang-orang syuhada. Tempatnya di mana siddiqin sama syuhada ini? Di mana tempat nanti di hari kiamat? Di akhirat tempatnya di mana nanti siddiqin sama syuhada ini? Di surga. Ya, di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayahnya untuk bisa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita beribadah dengannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sangat dekat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melewati bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Ini saya tutup pengajian ini sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan depan yang terakhir sebelum masuknya bulan Ramadan, insyaallah kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum bulan Ramadan, kapan berpuasa dimulai, kapan puasa selesai, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, apa yang dianjurkan, ya hukum-hukum bagi orang yang batal puasanya, bagaimana pembatal puasanya kita jelaskan secara singkat, karena sebenarnya ini sudah hal yang banyak orang ketahui, tapi kita wadzakir, berikanlah peringatan, ingatkan orang yang sudah lupa, beritahukan orang yang belum tahu, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.